Baik, terima kasih atas sebenarnya. Nama saya Agus Naferi dengan NIM 2020-10-232. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu tentang multiple regression analysis atau disingkat MRA. Next. Berikut adalah nama dari anggota kelompok saya. Pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Audrey Arvina Putri Sadewa dengan NIM 236, yang ketiga ada Ahmad As'ad dengan NIM 34354, yang ketiga ada Fania Ramadina dengan NIM 467, dan yang terakhir ada Andika Fani dengan NIM 485. Next. Oke, pengertian dari MRA. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Terdapat aplikasi khusus yang bisa Anda gunakan untuk melakukan regresi berganda linear. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, maka persamaan regresi dapat dilakukan dengan lebih tertata dan sesuai dengan data yang ada. Aplikasi tersebut menggunakan metode MRA atau lebih sering disebut sebagai metode regression analysis. Aplikasi dengan metode MRA mengandung unsur interaksi ganda yang bisa menggunakan untuk perkalian dua variabel atau lebih. Metode MRA memiliki beberapa variabel, diantaranya yaitu yang pertama ada variabel dependen yang disimbolkan dengan huruf Y. Yang kedua ada variabel independen 1 yang disimbolkan dengan X1. Yang ketiga variabel independen 2 disimbolkan dengan huruf X2. Yang keempat variabel untuk melakukan moderasi disimbolkan dengan huruf Z. Yang kelima variabel interaksi pertama yang disimbolkan dengan X1, XZ, dan yang terakhir ada variabel interaksi kedua yang disimbolkan dengan X2 dan XZ. Rumus ini biasanya digunakan untuk melakukan analisis terhadap perkembangan perekonomian pada suatu daerah. Metode regression analysis atau MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen. Next. Berikutnya ada kasus. Diperlakukan analisis identifikasi pada data finansial dan ratio di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia pada 1 Oktober 2030 berdasarkan PER, DER, ROA, ROE, dan NPM dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan data sebagai berikut. Baik, seperti ini contohnya. Next. Oke, di sini ada regresi linear berganda yang akan disimulasikan pada bagian ini menggunakan pendekatan ordinary least squares atau disingkat dengan OLS. Penjelasan akan dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama ada persiapan data atau tabulasi data, yang kedua ada estimasi model regresi linear atau bisa disebut berganda, yang ketiga ada pengujian asumsi klasik, yang keempat ada uji kelayakan model atau goodness of fit model, dan yang terakhir ada interpretasi model regresi linear. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Andika Fani Wicaksono dengan NIM 485 dan rekan saya Ahmad Asad dengan NIM 354.
Nah, di sini saya akan mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Baik, setelah terbuka aplikasinya, langsung saja kita masukkan file yang ingin kita olah. Yang pertama, file open atau import data. Kemudian pilih Excel. Langsung kita masukkan data yang ingin diolah. Lalu klik open. Setelah muncul, langsung ditekan OK. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita tekan Analyze. Kemudian Regression. Terus kita pilih yang linear. Nah, yang pertama ini, yang per ini kita masukkan ke kolom dependent. Dan there sampai npm ini kita masukkan ke kolom independent. Langsung kita klik statistik. Kita centang yang part and partial correlation dan collinearity diagnostics dan covariance matrix. Lalu kita klik continue. Kemudian kita klik save. Lalu kita klik yang ada di kolom residual unstandardized. Lalu klik continue. Kemudian langsung kita klik OK. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan analisisnya. Yang selanjutnya yaitu kita ke analyze, lalu kita ke parametric test ini, lalu ke sini langsung ke one sample KS. Masukkan ini ke sini. Oke. Lalu kita masukkan lagi ini sini kan, kita masukkan oke, kita sudah dapat. Terus kita ke komputer variabel, kita tulis APS terus APS 1. Oke, kita kembali ke dataset 1 tadi. Kita sudah mendapatkan file yang baru ini. APS ini kita masuk ke analyze, ke regresi, ke linear, kita reset ini, kita masukkan APS ke sini, kita masukkan there sampai npm ini ke independent. Kita sudah dapatkan output yang kita butuhkan. Nantinya kita masukkan ke Word seperti itu. Selanjutnya saya kasih ke Kavani untuk ditutup. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Audrey Arviana dengan NIM 236. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai regresi linear berganda. Di sini terdapat data pada correlation yang diperoleh dari dependent variable pair. Nah, di sini untuk partial kuadratnya sendiri didapatkan dari hasil nilai partial dikuadratkan. Seperti nilai der partialnya yaitu negatif 0,016 dan untuk partial kuadratnya itu sebesar 0,000256 dan begitu pun seterusnya untuk ROA, ROE, dan NPM-nya. Next slide. Nah, setelah itu dapat diperoleh modelnya seperti berikut ini. Der untuk partial kuadratnya sama dengan 0,00256, artinya besar pengaruh der terhadap pair itu sebesar 0,00256 juga. Kemudian yang berikutnya mengenai ROA, partial kuadratnya sebesar 0,001521, yang artinya juga besar pengaruh ROA terhadap pair nantinya sebesar 0,001521. Kemudian untuk ROE-nya sendiri, partial kuadratnya 0,00784 yang memiliki arti bahwa besar pengaruh ROE terhadap pair sebesar 0,000784. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat NPM partial kuadratnya yaitu sebesar 0,00169 yang artinya besar pengaruh NPM terhadap pair nantinya juga sebesar 0,000169. Next slide. Selanjutnya untuk koefisien A dibanding variabel pair. Di sini itu menggunakan metode dummy. Perbedaannya dengan yang tadi hanya berbeda di interpretasi modalnya sendiri. Bisa di next slide. Baik, untuk model yang didapatkan sendiri, itu bisa di breakdown saat pair nilainya itu bernilai 1 ataupun 0. Untuk di sini, untuk pair yang biasa itu dapat dari 37,843. Nilai ini itu diperoleh dari nilai B pada data tadi. Kemudian dikurangi 2,139 der. Mengapa dikurangi? Karena nilai der tadi itu negatif. Kemudian selanjutnya dikurangi lagi 343,315 ROA. Dan ditambah 137,692 ROE. Kemudian dikurangi dengan 0,330 NPM plus E. Kemudian untuk pair bernilai 1 itu 37,843 dikurangi 2,139 der. Kemudian dikurangi lagi dengan 343,315 ROA dan ditambah dengan 137,692 ROE. Kemudian dikurangi dengan 0,3301 plus E. Di sini terdapat kesalahan penulisan pada kurung NPM ini seharusnya itu bernilai 1. Kemudian untuk pair yang bernilai 0 itu sama seperti pair biasa dan pair bernilai 1, hanya saja pada NPM ini itu bernilai 0 plus E. Bisa di next slide. Baik, untuk selanjutnya mengenai pengujian asumsi klasik. Next slide lagi. Baik, untuk uji asumsi klasik yang pertama terdapat metode multikolinearitas, di mana metode ini sendiri itu yang dibuat perhitungan itu nilai VIF dan nilai toleransinya. Nah, untuk kriteria pengujiannya sendiri itu jika nilai VIF kurang dari
10 dan untuk nilai toleransinya lebih besar dari 0,1, maka tidak akan terjadi multikolineritas. Nah, jika kita lihat pada data di PowerPoint ini, untuk nilai VIF-nya terdapat yang lebih dari 10, maka bisa dikatakan di sini bahwa nilai VIF-nya itu lebih besar daripada 10 tadi. Dan untuk nilai toleransinya di sini terdapat 2 nilai juga yang lebih besar daripada 0,1, maka juga dapat dikatakan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Maka untuk kesimpulannya sendiri terjadi multikolineritas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sonia Rahmadina dengan 467 akan melanjutkan dari rekan saya. Lalu yang kedua yaitu ada autokorelasi. Baik, dalam autokorelasi ini akan dilakukan uji rantes, di mana kriteria pengujiannya yaitu jika nilai p-value atau signifikansi lebih besar sama dengan 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, karena di sini nilai p-value-nya atau signifikansinya sebesar 0,461, yang mana lebih kecil sama dengan 0,05, maka terjadi autokorelasi. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu uji normalitas, di mana akan dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk hipotesisnya yaitu H0 residual berdistribusi normal dan H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Untuk kriteria pengujiannya yaitu jika nilai p-value atau signifikansi lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Nah, berikut adalah hasil dari uji sampel Kolmogorov-Smirnov test. Di mana karena ini nilai p-value-nya atau signifikasinya sebesar 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Baik, lalu yang terakhir ada uji heterokedasitas, di mana akan dilakukan uji Gleiger. Untuk kriteria pengujiannya yaitu jika semua nilai p-value atau signifikansi uji P hasil regresi absolut residual dengan variabel independen lebih besar daripada 0,05, maka tidak akan terjadi heterosedasitas. Karena di sini ada nilai p-value atau signifikansi uji P hasil regresi absolut residual dengan variabel independen lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi heterokedasitas. Sebelum kami tutup presentasi dari kami, sebelumnya saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi untuk regresi linear berganda, seperti yang kita bisa lihat dari kondisi perusahaan yang kita uji tadi, dalam keadaan baik yaitu per 1, dan ada juga yang tidak baik yaitu per 0. Dan untuk multikolineritas, terjadi multikolineritas. Lalu untuk autokorelasi, tidak terjadi autokorelasi. Dan untuk normalitas, residual tidak berdistribusi normal. Dan yang terakhir untuk heterokedasitas, terjadi heterokedasitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.